Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalyana wa papakang wa tasadayado bawisamiti. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita kembali memperkokoh keyakinan kepada Tikratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, dan juga di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar Dhamma, ajaran Guru Agung Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pagi hari ini topik yang ingin Bante sampaikan adalah berkenaan Sappurisadana. Bante ambil dari kitab suci Anguttara Nikaya, kelompok 5, Sutta ke 148, yang berjudul Sappurisadana Sutta. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi landasan Bante mengambil tema ini? Karena apa yang nanti ingin Bante sampaikan adalah hal-hal yang sudah seringkali ibu bapak lakukan setiap hari. Ketika kita hidup di dalam masyarakat, selain kita berinteraksi, berkomunikasi, kita juga tidak lepas dari kegiatan yaitu berbagi. Betul kan ya? Kita hidup bermasyarakat itu selain berkomunikasi, berinteraksi, kita juga tidak lepas yaitu tindakan berbagi. Kalau kita merunut di ajaran Sang Buddha memang disebutkan, yang disebut sebagai ajaran awal bagi perumah tangga, yang disebut Anupubikata, yang diawali dari dana. Ini adalah ajaran yang paling dasar bagi perumah tangga. Tetapi ajaran Sang Buddha itu tidak hanya berbicara tentang dana. Selain dana tentu ada sila, ada samadhi, dan juga ada panya. Tapi yang menjadi landasan awal, penghantar seseorang menuju kebaikan itu adalah tindakan memberi. Dan saya pikir, supaya apa yang Anda lakukan itu menjadi punya nilai yang lebih, maka Bante ambilkan dari sutta yang berjudul Sappurisadana Sutta. Di dalam Sappurisadana Sutta ini tentu adalah hal-hal yang disebut sebagai pemberian yang superior. Karena Anda sudah melakukan, supaya kualitas Anda semakin kokoh, 5 hal ini nanti diingat baik-baik. Karena biasanya kalau dikasih pelajaran apapun, kalau tidak dipraktekkan, pelajaran apapun akan dilupakan. Bener kan ya?
Pelajaran apapun yang Anda dengar, pelajaran apapun yang telah Anda pelajari, kalau tidak diamalkan, kalau tidak dipraktekkan, maka dengan otomatis tidak usah diminta, pasti Anda lupakan. Contohnya ceramah minggu lalu. Ceramah minggu lalu tentang apa? Selupa Bante. Bulan lalu lebih-lebih lagi. Tapi apa yang Anda praktekkan, itulah yang akan teringat. Makanya dhamma itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau dhamma yang kita pelajari itu kita praktekkan. Di dalam Sapurisa Dana, ya dikatakan yang pertama, supaya pemberian kita dikatakan menjadi superior. Karena Anda tadi saya bilang, Anda itu sudah sendiri, dengan sendirinya itu kegiatan Anda itu kalau tidak komunikasi ya interaksi, kalau tidak interaksi ya berbagi. Apakah kepada pasangan hidup, orang tua, mertua, tetangga, rekan kerja, dalam satu hari pasti ada tindakan berbagi, kecuali Anda sendirian. Siapa yang tahan sendirian? Kan tidak ada. Anda punya keluarga, Anda punya saudara, Anda punya rekan kerja, dan pasti di dalamnya juga ada tindakan memberi. Dikatakan agar pemberian kita menjadi superior, di dalam Sapurisa Dana Sutta dikatakan yang pertama, sadaya danang deti. Sadaya danang deti. Artinya apa? Kalau kita memberi, berilah dengan keyakinan. Di dalam Sapurisa Dana Sutta disebutkan, kalau ibu, bapak memberi dengan keyakinan, di sana sudah ada pahalanya disebutkan juga loh. Ya, tadi kan Bante sudah sebutkan tuh, judul sutanya Sapurisa Dana Sutta. Anggutara Nikaya kelompok 5, kalau lupa tinggal tanya Google. Apa ya pertemuan kemarin Bante Atadhiro bilang? Sapurisa Dana Sutta, di mana? Anggutara Nikaya, kelompok 5, Sutta ke-148. Di sana disebutkan, kalau seseorang memberi dengan keyakinan, dikatakan, selain dia memperoleh kekayaan, selain hidup penuh dengan kesejahteraan, dia akan diliputi oleh penampilan yang menarik. Dalam bahasa umum menjadi orang yang rupawan kalau laki-laki, kalau wanita menjadi rupawati. Jadi good looking lah, enak dilihat. Kenapa seseorang itu punya kualitas seperti itu? Karena dia memberi dengan dasar keyakinan. Kenapa Bante singgung soal ini? Karena saya pikir semua orang juga mau kok pahalanya itu. Mau kan ya? Pahalanya lahir dalam kondisi yang sejahtera, tidak kurang ini. Pokoknya semua ada. Ditambah lagi good looking. Ya, enak dilihat. Ya, enak dilihat. Saya tidak ngomong cantik atau ganteng, itu relatif soalnya. Tapi good looking, enak dilihat. Ya, enak dilihat. Saya pikir ini adalah hal yang semua orang mau loh. Ya, buktinya Anda pergi aja bercermin kok. Anda sebelum pergi dia bercermin kok. Sebelum Anda pergi aja bercermin kok. Tanya aja tuh Bapak. Ya Pak ya? Iya kan? Tadi ke wihara tadi bercermin enggak? Bercermin kan? Iya. Karena pada dasarnya semua orang itu juga demen dengan hal yang indah. Salah satu yang memperindah batin kita dari tindakan memberi itu adalah kalau kita memberi dengan keyakinan. Caranya bagaimana? Kita memberi dengan keyakinan. Sebelum kita memberi, kita punya keyakinan. Apa yang saya berikan ini adalah tanaman bagi saya. Namanya memberi dengan keyakinan itu tanpa ragu-ragu. Makanya efeknya, karena Anda memberi itu tidak ragu-ragu,
Maka Anda memberi tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Anda memberi dengan yakin, dengan percaya diri. Nah, jadi kalau nanti ya di rumah, di tempat kerja, ya karena pemberian itu nilainya adalah relatif, tapi kualitas batin itu yang menjadi pembedanya. Kalau kita memberi dengan keyakinan, pahala yang akan didapat selain kita memperoleh kekayaan, memperoleh kelimpahan, kita punya kelebihan di dalam penampilan. Ya, penampilan. Jadi ini Anda sudah lakukan, hanya kadang-kadang kan Anda memberikan tidak yakin ya, memberi karena kepepet. Habis tetangga kasih, masa saya tidak kasih? Ya, iuran, tarikan gitu kan, kadang-kadang dalam komunitas kan ada iuran. Ayo nih ada yang kena musibah nih, nyumbang enggak? Lihat list dulu. Lihat list dulu. Yang atas nyumbang berapa ya? Jadi tidak yakin, ya, timbul keraguan-raguan maka ditimbang-timbang. Kadang-kadang juga tidak jarang juga pakai hitungan. Kasih, tidak, kasih, tidak, kasih, tidak, kasih, tidak, kasih. Ini kalau kelamaan nimbang jadinya tidak. Orang yang memberi dengan keyakinan ini karena punya dasar. Karena kita sebagai umat Buddha, kita punya keyakinan. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Ini keyakinan. Dan Sang Buddha sendiri menyebutkan di dalam Dewa Duta Sutta, Majjhima Nikaya, Sang Buddha mengatakan kepada para biku, dengan kemampuan mata batin, mata kedewaan, aku melihat seperti orang yang berada di dua pintu. Aku melihat orang hilir mudik dari pintu sini masuk ke sini. Dan setiap perpindahan itu ada yang lahir menjadi kaya, miskin, hina, mulia, terhormat, tidak terhormat. Kelahiran itu tidak lepas dari apa yang dilakukan. Bukan karena ibu, bukan karena ayah, bukan karena saudara yang membuat dia menjadi hina. Bukan karena ibu, bukan karena ayah, bukan karena saudara dia menjadi mulia. Tetapi karena perbuatannya. Kehidupan yang kita sekarang miliki jadi manusia ini hendaknya kita landasi dengan pengertian benar. Supaya apa? Jangan sampai dalam hidup ini kita tidak punya sekali, ya, tidak punya sama sekali, yaitu tindakan berbagi. Apalagi berbaginya tanpa diketahui. Bagaimana punya nilai kebajikan? Kalau kita diliputi oleh kekikiran, tentu di dalam kehidupan sebagai manusia ini adalah sangat rugi bagi kita. Makanya di dalam sutta itu, di dalam Dewa Duta itu dikatakan, bukan karena ayah, bukan karena ibu, bukan karena saudara, yang membuat makhluk-makhluk itu menderita, tetapi karena perbuatannya. Nah, inilah dasar umat Buddha. Umat Buddha itu punya keyakinan kepada hukum karma. Anda percaya ya boleh, enggak percaya ya silahkan. Tapi Anda jangan kemudian nyesel di belakang. Bante, saya enggak percaya dengan tindakan memberi itu, ada pahalanya juga enggak kelihatan kok. Kalau gitu saya kikir aja lah, Bante. Ya enggak apa-apa sih, wong itu pilihan kok. Jahat-jahat juga enggak apa-apa, temennya jahat juga banyak kok. Ya enggak apa-apa sih. Ya enggak apa-apa sih. Tetapi hukum karma itu nyata adanya. Makanya ketika kita melakukan kebajikan apapun, dikatakan di sana, dikatakan pemberian itu menjadi superior. Dikatakan di sana kalau kita memberi dengan keyakinan. Sadaya danang detik. Jadi kalau kita memberi harus dengan keyakinan. Yakin. Yakin apa? Minimal ini saya nanam lah. Ya, ini saya nanam. Anda punya lahan, Anda punya air. Kalau ndak ada benihnya, Anda siremin tiap hari, Anda pupukin tiap hari, Anda siremin, Anda pupukin, muncul tunasnya ndak? Kan ada airnya, Bante.
Kan ada pupuknya Bante. Kalau ndak ada bibitnya, mungkin ndak muncul tunasnya? Mungkin ndak? Ndak mungkin. Kalau dalam hidup ini kita tidak punya tindakan memberi, tidak akan mungkin muncul tunas berupa kelimpahan. Makanya di dalam kehidupan ini, ya keberuntungan yang kita miliki itu kita kenal dhamma. Supaya apa? Sedikit atau banyak, memberi kepada orang tua, mertua, tetangga, rekan kerja sekalipun, dasarilah dengan keyakinan. Mantep. Ya, harus mantep. Karena kalau menunggu banyak itu kadang-kadang malah kepikiran nanti. Nanti malah tidak jadi loh. Karena nanti itu tidak jadi. Sekarang, kalau kita melakukan sesuatu kita harus dasari dengan keyakinan. Maka dikatakan yang pertama adalah sadaya danang deti. Ya, Bapak Ibu di sini sudah pada berdana. Dan umat Buddha tidak asing urusan berdana itu. Tapi perlu dikatakan di sini supaya pahalanya itu menjadi superior, kita memberi dengan keyakinan. Yang kedua, ya, selain kita melatih diri kita memberi dengan keyakinan, yang kedua adalah sakacang danang deti. Sakacang danang deti. Memberi dengan penghormatan. Sakacang danang deti itu di terjemahan lain juga memberi dengan hati-hati. Kalau dengan keyakinan, itu pahalanya selain kelimpahan itu adalah menjadi rupawan. Kalau kita memberi dengan hati-hati, dengan rasa hormat, pahalanya apa? Di sana dikatakan, kalau seseorang memberi, buahnya dia kelimpahan, tidak kekurangan. Dengan dia memberi dengan rasa hormat, dikatakan di sana, punya anak, punya istri, punya pelayan, semua itu gampang dikasih tahu. Ya, kenapa? Karena dia memberi dengan kehati-hatian. Jadi tidak ada dalam bahasa Jawa itu mbalelo mbangkang. Ya, ndak mbalelo ndak mbangkang. Jadi kalau dia paham nih, jadi kalau punya pelayan itu disuruh ngerjakan apa, dia paham nih. Jadi kita suruh kerjakan apa, dia kerjakan apa, sesuai perintah kita. Kan ada tuh, ya, punya pelayan, disuruh ngambil aqua yang di dalam dus, yang diambil cuma kardus. Loh ada. Jadi yang ditangkap itu cuma yang terakhir. Ambilkan aqua di dalam dus. Udah nenteng. Ceritanya, kenapa Bante tahu? Ceritanya itu mau minta dus diambil sama aqua karena tamunya datang. Tamunya itu adalah saya sendiri. Tamunya saya sendiri. Saya dengar. Ya. Ambilkan aqua dalam dus, yang diangkat kardus. Loh, mana aquanya? Loh, tadi bilangnya kardus, Pak. Iya, aqua dalam kardus. Tuh. Kok bisa enggak paham begitu? Ya mungkin waktu kita memberi juga tidak hati-hati, tidak paham apa yang orang butuhkan. Sakacang danang deti. Jadi kalau kita mengharapkan yang kedua, supaya nanti punya, ya kalau istri punya suami, suaminya paham lah. Ya, jadi kalau hati pengen beli tas, ya tidak usah ngomong, dia udah paham lah. Ya, udah paham itu. Ya. Jadi pahala dari mana? Kalau kita memberi dengan rasa hormat. Ya, jadi kalau kita memberi ya dengan rasa hormat. Ya rasa hormat. Ya, kadang-kadang karena ini sudah sebuah kebiasaan habit, kadang-kadang alah bikin aja. Ya. Rasa hormatnya menjadi kurang. Apa perlu Bante? Ingat loh ya. Kita hidup ini bukan urusan diri kita sendiri loh. Bukan urusan dengan orang lain. Tapi urusannya dengan apa yang kita tanam. Kalau Anda, kan dikatakan, Anda akan dihormati kalau Anda menghormati. Anda akan dipahami kalau Anda memahami. Sakacang danang deti itu adalah ketika seseorang memberi, dia dengan kehati-hatian.
Artinya dengan hormat. Ya, dengan hormat kepada siapapun. Karena orang di sekitar kita, apakah orang tua, mertua, tetangga, rekan kerja, ini hanyalah ladang kebajikan. Ladang itu tempat. Kalau Anda punya bibit, tidak ada tempat, tidak bisa kembang loh. Orang-orang di sekitar kita yang menerima kebaikan kita itu adalah ladang, sarana. Sarana. Makanya kita harus perlakukan ya dengan baik. Ya, nanti suami istri kepada orang tua, ya anak kepada orang tua, ya harus berlaku baik. Kalau memberi ya berilah dengan rasa hormat. Karena dikatakan di sana pahalanya itu loh. Ya, pahalanya adalah nanti kalau kita punya anak, punya istri, punya pembantu gitu ya, nah dia akan memahami apa yang kita pikirkan. Itu yang kedua, disebut sebagai sakacang danang deti. Kemudian yang ketiga, yang superior yang ketiga, di sana disebut yakni kalena danang deti. Kalena, memberi di waktu yang tepat. Jadi memberi di waktu yang tepat. Apa pahalanya? Di dalam Sapurisa Dana Sutta dikatakan, kalau seseorang memberi di waktu yang tepat, ya, di dalam Sapurisa Dana dikatakan, kalau memberi di waktu yang tepat, selain dia mendapatkan kekayaan, dia kalau berpengharapan itu selalu tepat waktu. Jadi kalau dia berdoa sekarang, berbuahnya, kalau dia berdoa sekarang, berbuahnya, kalau dia punya kualitas kalena danang deti, dia berdoa sekarang, dia berbuah sekarang. Kalau kalena danang detiknya ndak ada, kurang kuat Bante, berdoa sekarang, baru berbuah. Kalau tahun depan masih bisa dihitung. Sampai ketinggalan zaman baru dapat. Ya, eranya sudah selesai, baru dapat. Ya kenapa? Sudah lewat waktunya. Makanya ada momen-momen itu, ya, kapan waktunya dikatakan dana, tepat waktu. Berilah makan kepada orang yang lapar. Berilah penghiburan kepada orang yang sedih. Berikanlah pendampingan kepada orang yang kesepian. Terus apalagi yang tepat waktu? Berikanlah selimut kepada orang yang kedinginan. Berikanlah uang kepada orang yang kalau orang yang kekurangan, semua kekurangan. Tapi Anda bisa melihat ya bahwasanya yang ketiga itu adalah memberi di waktu yang tepat. Makanya sebetulnya ibu, bapak itu kadang-kadang juga memberi di waktu yang tepat. Anaknya sedang butuh baju seragam, tapi kadang-kadang juga tidak lepas dari karma baik si anak juga loh. Orang tuanya sudah berusaha, itu ya tidak bisa-bisa loh. Orang tuanya juga terhalang. Ada juga atau sebaliknya, hati pengen tepat waktu, tapi kenyataan bisa meleset waktunya. Makanya kita setelah mendengar dhamma ini, kalau ada kesempatan yang baik, carilah waktu yang baik. Ya. Waktu yang baik di saat orang membutuhkan apa? Kira-kira. Ya. Yang paling dekat itu ya, kalau Anda punya orang tua, punya mertua, ya Anda bisa survei dulu. Survei dulu, dia butuh apa nih? Ini waktu seperti ini butuh apa nih? Supaya apa? Apa yang Anda berikan itu menjadi tepat waktu. Anda tanya dulu, ya iseng-iseng meskipun belum membelikan sesuatu, ngomong-ngomong dulu. Mak, ini kira-kira perlu apa ya mak ya? Iya nih, udah lama ndak jalan-jalan.
Oh, berarti butuh ya jalan-jalan. Sudah lama ndak lihat pasar Klewer itu seperti apa. Ya berarti butuh ke pasar Klewer, diajak ngomong. Ya, supaya apa? Kalau kita bisa memberi di waktu yang tepat, ya, pahalanya adalah kita akan memperoleh di waktu yang tepat. Dan ini ya Sang Buddha telah tunjukkan, karena Sang Buddha itu mengetahui kenapa ada yang berdoa sekarang buahnya belum muncul, kenapa ada yang berdoa sekarang buahnya berbuah sekarang. Karena itu tidak lepas dari kalena danang deti. Makanya dalam kehidupan sekarang, ya kita berupaya nih, waktu yang tepat apa nih? Ya. Seperti halnya, kalau seorang petani, dia akan menanam tanaman, apakah padi, apakah kacang, dia harus melihat cuaca. Cuaca itu waktunya ini loh. Kalau waktunya tidak tepat, ya tetap berbuah sih. Tapi mungkin buahnya tidak sempurna. Tapi kalau ini hujan sedikit-sedikit, ya hujan sedikit-sedikit, tanam kacang, ya panas kena air hujan, muncul tunas menjadi baik. Jadi tahu, petani sekalipun dia tahu waktunya. Untuk apa? Waktu itu juga menentukan tentang hasilnya. Jadi menjadi petani yang Anda perhatikan di daerah Wonogiri, karena di Solo sudah tidak ada banyak sawah. Ya, di Wonogiri kalau Anda perhatikan itu mereka juga ada titik wangsanya, ada titik waktunya, kapan waktunya. Karena kalau waktunya tepat, ya akan tepat waktu, tidak meleset buahnya. Kalau padi itu berapa bulan? Ya ada 3 bulan, 3 bulan setengah. Itu bisa sampai 6 bulan. Kenapa? Datang di musim kemarau, ya, hidup tapi tidak muncul buahnya, nunggu sampai lama baru muncul tunasnya, muncul lagi bibitnya lagi, baru muncul buahnya, telat. Nah yang ketiga ini, ya, ini juga perlu diperhatikan, karena ibu bapak sudah sering melakukan tindakan berbagi, supaya superior mesti dipertimbangkan waktunya. Ya. Jadi kadang-kadang kan ya ini waktunya apa. Nah makanya seperti ulang tahun itu kan waktunya, ya kalau di masyarakat kita kan ulang tahun adalah waktunya menerima hadiah. Jadi bukan menerima janji ya. Janji itu sebelum ulang tahun itu hadiahnya. Lagi ulang tahun ngomong, nanti nak saya belikan sepeda, ulang tahunnya udah lewat. Ngucapkannya pas di ulang tahun. Nah nanti saya papa belikan sepeda, nanti ulang tahunnya sudah lewat. Mestinya ngomongnya itu sebelum nanti kalau ulang tahun ada sepeda. Waktunya tepat tuh, hari dia bahagia, di situ dia memperoleh apa yang diharapkan. Jadi ini yang ketiga. Jadi ibu bapak kalau memberi sesuatu, ya carilah waktu yang tepat. Waktunya ini dilihat. Ya seperti dana makan itu ya boleh kapanpun ya. Tapi kadang-kadang juga tidak tepat juga ya. Jadi kalau memberi sesuatu ya carilah yang tepat. Ada umat kan ya, ada umat ini cerita, wah Bante rumahnya jauh, ada cerita gitu, Bante rumahnya jauh, jadinya ya dana makan tapi sore dia dana sore dititipkan anak wihara supaya besok pagi diangetin. Nanti ini cerita nih, di Amerika itu begitu, jauh-jauh rumahnya, tidak seperti di Solo, jauh-jauh bermil-mil rumahnya. Jadi dia datang dhamma kelas malam begini, ini dana kelas malam, dhamma kelas malam. Nah, nanti sore nanti dititipkan ke anak wihara, kapianya dititipkan untuk sarapan pagi bantenya karena jauh. Itu sebetulnya juga masih kepending, tidak waktu yang tepat, nunggu besok pagi, masih besok pagi. Tapi memang kenyataan begitu, mau gimana ya, tetap berbuah sih, tapi tidak disebut sebagai waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat adalah waktu yang saat itu juga ya. Seperti apa yang dilakukan biasa di sini ya, waktu yang tepat
Maka yang ketiga itu disebut sebagai kalena danang deti. Ini juga orang yang bijaksana, dia ketika memberi dia juga mempertimbangkan waktunya. Ya. Kemudian yang keempat, anugahita cito danang deti. Memberi tanpa rasa enggan. Rasa enggan itu kalau mau memberi tidak usah ditimbang-timbang. Enggan itu kasih tidak, kira-kira dia mau ndak ya? Ini nanti dikatakan di situ, kalau kita bisa memberi tanpa keengganan, kita selain memperoleh apa yang kita dapat, kita bisa memperoleh 5 tali kesenangan. Artinya apa? Kita bisa menikmati. Jadi tidak usah nunggu lama, bisa menikmati. Jadi kalau ibu bapak sekarang punya sesuatu tapi tidak bisa menikmati, bisa jadi tuh Anda dulu memberi tetapi ada rasa enggan. Berbuah sih berbuah, tapi tidak bisa 100% menikmati. Kenapa? Karena dalam hati sebelum memberi, akarnya adalah keengganan. Keengganan kasih enggak ya? Kadang-kadang kan ibu bapak kan kadang-kadang ada masih begitu enggak? Mau beri kepada mertua gitu. Mau beri. Kira-kira dia bakal terima enggak ya? Ini kira-kira bagaimana? Ya kan ditimbang-timbang Bante. Ya memang ditimbang-timbang, tapi kadang-kadang kalau itu menjadi kebiasaan, mestinya Anda bisa menikmati sekarang, akhirnya Anda terlewati menikmatinya. Makanya disebut sebagai anugahito, ya, dengan pikiran tanpa keengganan. Jadi kalaupun kita maunya sekarang, ya menikmatinya ya sekarang. Mau lihat yang bagus-bagus, mau mendengar yang bagus-bagus, mau merasakan yang enak-enak, bisa dirasakan sekarang. Jadi kalau kita memberi, yang keempat, ya kalau bisa ya dengan hati yang tulus, jangan enggan. Kasih enggak ya? Rasanya dia sudah terima banyak dah, enggak jadi dah. Kasih enggak ya? Tak perhatikan dia sih enggak butuh apa-apa sih. Nah, akibatnya akhirnya Anda memberi juga, tapi ada rasa yang keyakinan yang pertama tadi tidak muncul, dengan rasa hormat juga tidak muncul, yang muncul dengan ya udahlah, dengan rasa ya masih ada enggan itu. Sebagai akibatnya ya tidak bisa menikmati kesenangan. Dikatakan di situ di dalam suta itu. Ya, dikatakan di dalam suta demikian. Makanya kalau ibu bapak sekarang punya sesuatu tidak bisa menikmati ya itu adalah buah juga. Ya. Buah juga. Ya, buah juga. Jadi mau sesuatu aja sulit sekali. Termasuk dalam hatinya kadang-kadang tidak rela loh. Ya, kan ada yang bilang, Bante, dia orang kaya tapi low profile Bante. Ya, kaya low profile, dia tidak pernah jalan-jalan Bante, dia cuma di rumah aja. Terus, ya kalau makan juga sederhana, nasi peyek terus. Ya. Dia itu tidak kurang Bante. Apa-apa ada Bante, oh rumahnya gede, apa-apa aset besar. Dia kalau kemana-mana itu nge-grab loh Bante. Padahal dia di rumah punya mobil loh Bante. Itu juga bisa jadi loh Bapak Ibu. Tidak bisa menikmati apa yang dia peroleh. Anda sudah kerja, beli mobil, mobilnya cuma di garasi. Lama-lama Anda buka showroom itu tuh. Buka showroom, karena mobilnya banyak tidak sempat numpai kan. Namanya kan jadi showroom. Terus punya TV, punya elektronik, tidak pernah diputer. Jadi toko elektronik. Cuma dipajang doang, namanya kan toko elektronik, dipajang doang. Punya sesuatu, kursi aja tidak pernah dudukin loh. Kalau sampai rumah kursinya tidak boleh kotor, tidak boleh itu. Loh ya ada loh. Itu sudah hukumnya, aneh gitu. Pokoknya ada daya, pokoknya tidak bisa. Ada orang bilang, kamu sebetulnya kurang apa gitu loh. Hanya kurang satu, kalau memberi kurang ikhlas, itu aja sebetulnya. Makanya tidak bisa menikmati gitu loh. Berbuah ya berbuah, dia tidak kekurangan apa-apa ada, tapi tidak bisa menikmati. Ya, tidak bisa menikmati. Anda terima melimpah, tapi tidak bisa menikmati. Itu sebagian kehidupan kami juga begitu loh.
Kehidupan kami itu juga begitu loh, sebagian loh. Kadang-kadang, apalagi kalau acaranya besar itu, bikunya satu, mejanya full makanan, cuma lihatin doang. Karena kelamaan terima, waktunya udah habis. Waktunya udah habis, udah terima, mau makan, bante, mau makan, bante. Itu juga tidak lepas dari karma juga loh. Percaya atau tidak itu ada itu. Baru dapat serabi, baru mau sepotong itu, bante ada yang mau dana. Buka lagi, buka sapu tangan, set, nah, tata lagi, baru mau ngunyah. Ada lagi datang, lihat jam 12 kurang 3 menit. 12 kurang 3 menit. Kenapa kok bisa? Bukan salah si pendana. Bukan salah si pendana. Si pendana sudah punya kehendak. Kekuatan karma itu tidak bisa dibohongin. Udah makan. Sama juga, sudah ngantri. Selesai baca parita, ngantri snack. Udah ngantri. Giliran terakhir. Kan ngantri kan. Wih, dapat snacknya sih dapat. Tapi kuahnya tidak dapat. Nggak bisa menikmati. Dapat nasinya dapat, tapi tidak ada kuahnya. Jadi kalau ibu bapak ada yang demikian, jangan salahkan panitia, salahkan karma masing-masing. Ya, salahkan karma masing-masing. Udah ngudek, dikira daging, lengkuas. Itu jangan salahkan panitia. Oh, panitianya pelit. Kekuatan karma itu tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Kok bisa, Bante? Bisa jadi kualitas yang keempat. Ketika kita memberi masih ada rasa enggan. Sehingga mau menikmati tetap ada penghalang-penghalangnya. Kok bisa demikian? Inilah hukum karma. Dan itu real ada di dekat kita. Kadang-kadang aneh gitu loh. Giliran disuruh duluan, dia bilang entar nanti dah. Itu sudah hukum karma tuh. Ya, Anda pernah enggak kumpul teman-teman gitu? Mumpung sepi sana maju. Nih, kalau pas pesta hajatan orang nikah itu loh. Sana mumpung sepi, sana maju. Ah, nanti aja dah. Giliran nanti ngantrinya panjang. Selesai lewat antrian tinggal sambel doang. Kok bisa? Mestinya kan dia sudah disarankan datang duluan. Kok bisa mengatakan nanti? Tuh, percaya atau tidak percaya? Ini tidak mungkin kalau tidak ada kekuatan karma. Tidak mungkin. Ada juga cerita yang lain Bapak Ibu. Ada di Tangerang itu. Ada orang yang memang kalena danang detiknya bagus. Pokoknya kalau ada acara lomba, ya, bukan lomba, Waisak itu ada namanya jalan santai. Jalan santai itu. Door prize dapat sepeda motor dia. Door prize dapat sepeda motor. Wihara ulang tahun ada door prize HP, dia dapat HP. Ada ulang tahun majelis, dia dapat rice cooker. Orang bilang, dia hoki banget ya. Tidak ada yang kebetulan. Ini kekuatan karma. Makanya sekarang kalau kita memberi ya, yang pertama ya dengan keyakinan, ya sebisa mungkin keyakinan juga ada. Kemudian dengan sungguh-sungguh supaya dapat pelayanan di waktu yang tepat, supaya waktunya juga tepat. Yang keempat tadi, nah, dengan ikhlas, jangan enggan. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi tidak ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas tetap berbuah tapi tidak bisa menikmati, itu aja. Tapi jadi biku dapat banyak tapi tidak bisa menikmati. Sekali kirim vitamin, tahu-tahu expired. Kalau kelamaan tidak sempat minum, ya, bisa jadi itu kekuatan karena tidak ikhlas. Dapat tapi tidak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati. Bisa. Kita kan masih manusia, kita lahir siklus kehidupan ini ini bukan kelahiran pertama. Yang lalu-lalu kita sudah lahir. Ya. Dan yang akan datang kita juga masih lahir. Sebelum mencapai arahat kita masih lahir lagi. Nah, kalau sekarang ibu bapak ya berdana mesti ikhlas supaya apa? Bisa menikmati. Ya, bisa menikmati. Namanya anugahito danang detik. Ketika kita memberi tanpa rasa keengganan, ya benar-benar
ya ikhlas. Kemudian yang kelima, disebutkan di sana, ya, bahwasanya memberi tanpa melukai diri sendiri maupun orang lain. Ya, jadi memberi tanpa menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Nah, dalam bahasa Bali disebut atancak parancak anu pahacak danang detik. Memberi tanpa melukai diri sendiri maupun orang lain. Maksudnya apa? Melukai di sini artinya tanpa merendahkan diri. Jadi kalau kita memberi tidak usah pakai yang merendahkan diri. Contohnya apa? Maaf ya, sudah memberi, minta maaf lagi. Maaf ya, mampunya cuma segini. Itu namanya Anda memberi menyakiti diri sendiri. Maaf ya, ngasihnya cuma segini bisanya. Sudah bisa memberi itu sudah luar biasa. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Kadang-kadang ya di Jawa ini bahasanya kan muter-muter. Ya muter-muter, belum-belum sudah apa ya? Apa istilahnya? Andap asor ya. Ya subasitonya ya sopan santun, tapi secara karma menjadi tidak sesuai. Memberi ya mampunya cuma apa namanya, sak jimpit gitu. Ya udah tahu memang sejimpit, tidak usah ditafsir keterangan gitu. Sejimpit itu cuma secupupan itu loh. Ya tidak usah ditambahi keterangan. Karena keterangan ini bisa sifatnya tidak menghargai diri sendiri. Ya. Meskipun banyak, meskipun sedikit, ya Anda jangan sampai muncul kata-kata, Mak, mampunya segini, Mak. Soalnya papanya lagi sepi, jadi mau sepiin. Udah kasih ke mertua, orang tua ya dengan, ya udah segini aja. Ma, udah. Nggak mungkin minta tagihan. Memang supir angkot kurang, itu kan enggak diminta tagihan. Anda mesti memberi ya dengan tanpa menyakiti diri sendiri. Termasuk juga jangan menyakiti orang lain. Artinya apa? Si penerima direndahkan. Wah ini selalu minta terus, minta terus, minta terus. Memberikan dasarnya keyakinan. Jangan sampai kita memberi ditambahin ngedumel. Apa akibatnya Bante? Nah disebut juga. Kalau kita memberi dengan merendahkan diri sendiri atau merendahkan orang lain, akibat apa yang kita peroleh ini bisa hilang. Apakah hilang kemakan api, hilang kerendam air, ataukah hilang dicuri? Jadi bisa jadi apa yang kita dapat ini tidak akan rusak. Apakah rusak oleh api, rusak oleh air, rusak oleh bencana, bahkan tidak mungkin dicuri kalau kita tidak merendahkan diri sendiri maupun si penerima. Itu disebutkan di Sutta. Makanya kalau kita sudah memberi ya kita harus menghargai diri sendiri ya. Dan juga kalau ada si penerimanya ya kita hargai si penerima. Kenapa? Karena ada si penerima itulah kita bisa berbuat baik. Kalau tidak ada si penerima kita tidak bisa berbuat baik loh. Anda mau berdana tapi tidak ada mertua, tidak ada tetangga, Anda sendirian di kota itu, Anda beri sama siapa? Cacing aja ndak ada, semut aja ndak ada, Anda mau kasih ke siapa coba? Anda masih butuh pihak lain. Dan pihak lain yang Anda beri itu adalah ladang bagi Anda. Ya, kalaupun ndak ada orang tua, ndak ada mertua, ndak ada tetangga, ndak ada rekan kerja, ya di rumah masih ada kucing atau anjing, ya sudah bisa berdana juga. Tapi sebisa mungkin ya, ketika kita berdana jangan sampai kita merendahkan. Nah, kenapa ini Bante sampaikan? Karena ini adalah tindakan yang seringkali kita lakukan. 5 ini seringkali kita lakukan. Karena ini tidak lepas dalam masyarakat. Siapa yang dalam masyarakat ini tidak pernah berbagi? Siapa? Saya pikir tidak ada. Semua orang di masyarakat pasti pernah berbagi. Apakah kepada orang tua, mertua, pasangan hidup, anak, tetangga, rekan kerja. Semua pernah berbagi. Hanya kualitas-kualitas tadi yang mesti ditambahkan lagi. Memberi dengan keyakinan, memberi dengan rasa hormat, berikanlah di waktu yang tepat, tanpa keengganan, dan tanpa melukai diri sendiri maupun orang lain.
Nah, ini disampaikan sendiri oleh Guru Agung Sang Buddha. Dan kita-kita yang sekarang ini, yang setelah tahu ajaran Sang Buddha ya, praktekanlah. Karena kehidupan yang kita miliki lahir sebagai manusia ini adalah kesempatan yang berharga. Karena dimanapun, kapanpun, itu adalah hal-hal yang masih kita harapkan. Kehidupan yang melimpah, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, rupa yang elok, punya pengikut, waktunya tepat, bisa menikmati, apa yang kita dapat tidak hilang, itu semua masih kita harapkan. Makanya sekarang inilah waktunya kita, selain berbagi ya, 5 kualitas ini ya harus kita miliki. Jadi di kesempatan pagi ini, apa yang Bante sampaikan sebagai pengingat kembali, mungkin sudah Anda dengar sebelumnya, tapi tadi kan saya bilang, apa yang Anda dengar, kalau tidak dipraktekkan, Anda akan lupakan. Tapi Bante berpesan, 5 hal ini jangan dilupakan. Karena ini berguna dalam kehidupan Anda. Karena kehidupan yang kita miliki adalah saat-saat yang berharga, ya kita gunakan dengan sebaiknya. Dasar keyakinan harus tetap ada. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Inilah yang ingin Bante sampaikan. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa memperkokoh kembali keyakinan Anda di dalam kebajikan. Semoga hal baik selalu menyertai Anda, kebahagiaan, kesejahteraan hadir dalam kehidupan Anda, dan semoga harapan baik, cita-cita luhur Anda, semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.